Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tutorial untuk menggunakan template laporan keuangan yang sudah di-copy ke Google Drive teman-teman masing-masing. Di video sebelumnya kan kita sudah meng-copy ke Google Drive masing-masing ya. Nah, ini bisa kita mulai dengan merename ini terlebih dahulu. Misalkan Labkeo itu laporan keuangan, atau boleh kita tulis laporan keuangan keluarga Ibrahim dan Sarah. Disesuaikan dengan nama teman-teman dan pasangan masing-masing ya. Kalau masih single ya berarti laporan keuangan pribadi Sarah gitu tahun 2023. Nah, ini bisa kita ubah juga laporan keuangan keluarga Ibrahim dan Sarah. Oke, nanti secara otomatis pada tiap-tiap bulan ini akan berubah ya. Laporan keuangan Ibrahim dan Sarah dari Januari, Februari, ya sampai Desember nanti berubah. Oke, untuk dashboard ini nggak perlu kita isi ya karena ini nanti otomatis. Jadi mengisinya itu adalah di tiap-tiap bulan. Misalnya kita mau mengisi bulan November, kita langsung saja ke bulan November, ya. Atau mungkin boleh bulan Desember misalnya, bulan Desember kita langsung saja. Nah, teman-teman tidak perlu takut kalau ini terlihat error ya. Ini sebenarnya nggak error, tapi ini itu seperti ini karena nilainya 0 ya. Nilainya 0 rupiah. Nanti kalau sudah kita isi, insya Allah nggak error. Nggak ada tulisan error-error lagi ya. Nah, yang perlu kita isi atau tugas kita itu memindahkan dari catatan keuangan ke jurnal. Di sini ada jurnal transaksi pendapatan dan ada jurnal transaksi pengeluaran. Dan yang perlu diisi itu hanya hari, rincian, dan nominal. Ya. Ini juga hari, rincian, nominal. Adapun tanggal ini tidak usah diisi, karena ini otomatis. Jadi kalau saya isi tanggal 1, otomatis muncul hari Jumat 1 Desember. Juga ya. Hari Jumat 1 Desember. Oke, misal tanggal 1 kita di pendapatan mendapatkan gaji, tinggal pilih gaji, lalu kita ketikkan nominalnya, misal 3 juta. Nah, ini secara otomatis akan langsung masuk ke sini, dan bisa kita lihat ini persennya juga muncul ya. Begitu juga misal tanggal 1 kita beli kebutuhan dapur, misalkan, sebesar 100.000. Nah, ini secara otomatis nanti akan muncul di sini, kebutuhan dapur 100.000. Ya, jadi pada laporan keuangan ini teman-teman tidak usah mengisi kolom GHI ini ya, karena ini akan terisi manual insya Allah. Adapun yang bisa teman-teman customize, yang bisa diubah-ubah itu adalah rincian. Nanti disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Misalkan ya, teman-teman, ya ini kan tulisannya jualan A gitu ya. Nah, jualan A itu apa gitu? Misal jualan makanan. Nah, nanti otomatis di sini akan berubah. Jualan makanan. Oke, misal di tanggal 2 kita mendapat keuntungan dari jualan makanan sebesar 50.000. Nah, terisi secara otomatis ya, 50.000. Begitu juga di kolom atau di bagian pengeluaran. Nah, ini kalau ada yang tidak sesuai dengan kebutuhan teman-teman bisa diubah ya. Misalkan, oh saya nggak punya ART gitu. Ya, bisa kita ubah. Ya, misal kita ubah karena kita punya anak, jadinya kebutuhan anak gitu ya, misalkan. Oke, kebutuhan anak. Nanti secara otomatis di sini akan muncul kebutuhan anak. Kita lihat, nah ini muncul ya. Misal tanggal 2 kita membeli kebutuhan anak sebesar 30.000. Nanti akan muncul dengan sendirinya di sini, kebutuhan anak 30.000. Nah, kalau kolomnya nggak cukup, apakah bisa ditambah? Bisa. Ya, jadi bisa aja kita tambah ya. Misalkan di konsumsi ini ada apa? Nggak cukup gitu ya, masih ada satu rincian lagi gitu. Nah, itu teman-teman langsung aja klik di salah satu baris, tapi harus di tengah ya, jangan paling atas, juga jangan paling bawah, di tengah-tengah, misalnya seperti ini. Diklik dulu, terus klik kanan, pilih Insert One Row Above.
Nah, misalkan apa? Di sini misal sangu anak gitu ya. Oke, sangu anak. Nah, jangan lupa ini kita drag dulu rumusnya seperti ini. Jadi secara otomatis akan muncul ya. Kita cari sangu anak. Nah, muncul ya. Misal tanggal 3 kita memberi sangu kepada anak sebesar 20.000. Oke. Nah, nanti muncul di sini 20.000. Gitu ya. Jadi ini bisa disesuaikan untuk yang rincian ini dengan kebutuhan masing-masing. Nah, adapun kalau misal kita salah transaksi ya, mau dihapus ya, misal ini tadi nggak jadi, mau yang jualan makanan ternyata salah gitu ya. Nah, ini mau kita hapus. Nah, menghapusnya itu cukup yang kita blok hari, rincian, dan nominalnya ya. Adapun tanggal nggak usah dihapus, karena di tanggal ini ada rumusnya. Ya, ini diblok dulu, kemudian di keyboard pilih del, delete. Atau kalau di HP juga bisa nanti pilih delete ya. Nah, otomatis langsung terhapus. Nah, begitu juga di sini misal nggak jadi atau salah ya, nggak ngasih sangu anak. Nah, itu yang kita blok itu adalah hari, rincian, dan nominal. Kita blok, lalu pilih delete. Jadi yang tanggal jangan diblok karena itu ada apa namanya, ada rumusnya ya. Nah, kemudian di sini bisa teman-teman lihat ini adalah total pendapatan, total pengeluaran, dan ini surplus atau defisit. Ternyata masih surplus banyak ya di sini. Surplus banyak, dan ini adalah visualisasi untuk pos konsumsi. Memang hanya pos konsumsi karena pos konsumsi lah yang bisa kita atur sesuai kelonggaran kita di bulan itu ya. Nah, ini ada persen realisasi. Teman-teman bisa lihat persen realisasi ini sebagai alat kontrol apakah kita sudah mm, melebihi ya persen yang semestinya. Ini kan ada persen ya, 30%, 10%, 5%, dan 55%. Oke, sebagai contoh saya akan tunjukkan ya. Ini simulasi yang sudah saya isi sampai tanggal 26. Ini simulasi ya. Sampai tanggal 26 sudah saya isi. Nah, Oktober bisa kita lihat sampai tanggal 26 ternyata kewajiban itu sudah 29,33%. Sudah mendekati 30% ya. Tabungan pas 10%, sosial masih segini, dan konsumsi ternyata masih 28,22%. Nah, makanya surplusnya masih banyak ya, surplus masih banyak. Dan bisa kita lihat, nah ini visualisasi pos konsumsi sampai tanggal 26 Oktober. Ya, oke. Kemudian, ya teman-teman, ini alat analisis dan evaluasi. Selain di sini kita juga bisa menganalisis lewat dashboard ya. Ya, di dashboard kita lihat. Nah, ini kan seperti ini karena yang kita isi baru Desember doang ya. Nah, ini juga akan otomatis terisi, jadi teman-teman nggak usah otak-atik ini. Saya perlihatkan contoh yang sudah terisi untuk semua bulan ya. Nah, ini dashboard untuk semua bulan yang sudah terisi. Ada tren pendapatan, tren pengeluaran, dan ini ada surplus atau defisitnya. Nah, ini bisa kita lihat, oh ternyata di bulan April defisit. Kenapa nih kok defisit? Bisa kita analisis ya, pengeluaran apa yang banyak di bulan itu, atau mungkin ada pendapatan kita yang berkurang mungkin. Oke, seperti itu. Kita kembali lagi ke sini ya. Nah, teman-teman, kalau misal pendapatannya harian bagaimana? Ya, sama, pendapatan harian tetap diisi per hari ya. Misal tanggal 2, tadi kita mendapatkan keuntungan dari jual makanan 20.000. Tanggal 3 kita dapat keuntungan lagi dari jual makanan ya 30.000. Jadi kalau pendapatan harian tetap bisa mengisi menggunakan ini karena ini di sini sudah saya sediakan apa namanya barisnya ini sampai 1.000-an ya, insya Allah sampai 1.000-an di sini, nah, sampai bawah. Oke, seperti itu. Adapun terkait budgeting ya, terkait anggaran ini sebenarnya ada ya di sini kolom E dan G, di tengah-tengahnya ini ada
Ya, kita buka. Nah, ini ada ekspektasi alias budgeting atau anggaran ya. Tapi ya ini harus teman-teman isi manual ya. Ini harus diisi manual. Dan saya sarankan untuk awal ini kita tidak mengisi budgeting dulu. Ya, karena buru-buru ngisi budgeting gitu ya. Biasanya ngisi realisasi aja kita males gitu. Dan sebenarnya budgeting atau ekspektasi ini ada ilmunya ya teman-teman. Nggak bisa kita misal bensin, ya saya maunya 60.000 gitu. Padahal kita nggak pernah sebelumnya tahu kebutuhan bensin kita itu berapa. Nah, ini biasanya nanti tidak valid ya. Budgetingnya seperti ini tidak valid. Nah, maka saya sarankan ini di hide dulu ya. Karena kita fokusnya lebih ke gimana biar nggak males untuk bikin catatan dan jurnal untuk realisasi. Oke. Kemudian di sini ya ini juga dilengkapi oleh ini catatan hutang atau piutang. Dan ini juga opsional ya mau diisi atau tidak terserah. Karena ini juga nggak akan masuk ke laporan keuangan. Ya, misalkan mungkin ada teman-teman yang masih tinggal dengan orang tua. Ya, misal tanggal 3 kita beli jajan gitu ya. Jajan. Tapi jajannya ini misal 10.000, karena kita nggak bawa uang cash, ternyata kita ngutang gitu. Dibayarin orang tua. Nah, ini bisa diisi di sini, tanggal 3 kita punya hutang, ya, yaitu jajan, nominalnya 10.000, kepada siapa? Misalnya kepada ibu. Tuh. Ya, kalau belum lunas ya nggak usah dicentang. Ini bisa kita centang atau bisa nggak dicentang ya. Keesokan harinya, tanggal 4, kita jalan-jalan sama ibu, gantian ibu yang nggak bawa uang. Nah, ibu ngutang ke kita. Itu namanya piutang ya, piutang. Karena kita itu bukan pengeluaran kita ya nggak usah kita isi di sini. Itu kan pengeluaran ibu kita. Yang nggak usah diisi di sini. Misalkan keperluannya untuk beli sapu gitu. Karena tidak bawa uang cash, akhirnya ibu berhutang ke kita. Sebesar berapa? Sebesar misalkan 15.000. Ya, pihak terkait adalah ibu. Jadi ini bebas ya mau diisi atau tidak. Ya, bebas. Tapi kalau saran saya kalau ada hutang dan piutang itu harus dicatat biar nggak lupa. Adapun mencatatnya di mana ya terserah teman-teman. Oke, seperti itu. Insya Allah jelas ya. Nah, di sini saya mau menunjukkan apakah ini bisa diganti tahunnya. Ya. Nah, ini kan 2023 ya. Misal kita mau ganti untuk 2024. Nah, saran saya kita ke Drive dulu ya, ke Drive. Kemudian kita copy dulu yang 2023 ini. Oke, kita copy dulu. Oke, kita tunggu sebentar. Kita buka. Nah, kemudian kita rename ya, kita rename dulu. Kita ganti untuk 2024. Oke, kita rename tahun 2024. Oke, ini juga jangan lupa dashboard ini bisa kita ubah dashboard 2024. Nah, cara mengganti, ini kan 2023 semua ya. Cara menggantinya bagaimana? Kita ke masing-masing, ke tiap-tiap bulan, misal Januari, kita klik dulu. Nah, kliknya di sini. Klik 2 kali, klik-klik. Kita arahkan ke 2024, Januari 2024. Pilih salah satu tanggalnya, misal tanggal 1. Nah, ini otomatis udah jadi Januari 2024. Ya, bisa kita cek. Kalau saya klik atau ketik tanggal 1 di sini. Nah, tanggal 1 Januari 2024 adalah hari Senin. Ya. Begitu juga kita ubah semua ya sampai Desember. Desember kita ubah, klik-klik. Kita arahkan ke Desember 2024. Oke, kita pilih salah satu tanggal, terserah misal tanggal 1. Oke, bentar. Ya, ini saya hapus dulu ya, saya hapus dulu. Tadi cara hapusnya gimana? Ya, ini yang di blok cukup hari, rincian, dan nominal. Kemudian pilih delete. Ini juga saya hapus dulu ya. Pilih delete. Ya, tadi ini Januari 2024 sudah kita pilih.
Nah, kita ketik tanggal 1 di sini. Nanti bisa teman-teman cek ya di kalender tanggal 1 Desember 2024 itu adalah hari Ahad. Oke, seperti itu. Jadi ini insya Allah template-nya bisa teman-teman gunakan terus sampai tahun-tahun berikutnya. Ya, bisa seperti itu. Kurang lebih yang bisa kami sampaikan pada video kali ini. Terima kasih ya. Mohon digunakan di Google Drive ya, jangan di Excel karena tadi di video sebelumnya sudah kita lihat kalau di Excel itu rumusnya jadi berubah. Ya, beberapa rumusnya berubah. Oke, terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikunna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.